Hai teman-teman, berikut ocehanku terkait Tree Portal. Tapi ini sebenarnya nggak hanya Tree aja, aku ngerasanya sih ini untuk selama bulan Maret ini ya. Seperti biasa aku nggak tahu what's going on. Secara astrologinya aku cuman tulis apa yang aku dapat beberapa hari ini. Beberapa energi yang cukup besar ya, main energinya itu aja ada beberapa gitu kali ini teman-teman. Yang pertama money and abundance, terus ada tentang relationships, life purpose, karmic clearing, closing cycles, sama manifestasi. Aku coba breakdown tapi mungkin nggak terlalu detail ya teman-teman. Catatanku cukup panjang, cukup banyak. Hopefully videonya nggak terlalu kepanjangan ya teman-teman. Aku sampaikan apa yang kecatat sama aku aja. Pertama tentang money and abundance, ini adalah waktu yang baik untuk memulihkan money wounds. Aku sempat mention ini di new moon beberapa hari yang lalu, sama ada juga sebelumnya tapi aku lupa yang mana. Terus juga ini waktu yang baik untuk mengaktifkan atau meningkatkan kesadaran kita akan keberlimpahan. Ini termasuk mengubah atau memperbaiki mindset ya teman-teman. Juga keyakinan kita dan energi terkait keberlimpahan, kekayaan, dan juga kemampuan dan willingness untuk menerima. Selain itu juga termasuk memahami bahwa abundance itu nggak hanya uang aja, tapi juga termasuk banyak hal lainnya, misalnya kesempatan, peluang, kesehatan, kasih sayang, support dari orang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Mengaktifkan ini atau meningkatkan kesadaran akan keberlimpahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara gitu ya, termasuk memulihkan money wounds itu tadi. Tapi yang lainnya adalah melepaskan keyakinan negatif atau limiting beliefs terkait uang, kesuksesan, dan juga receiving itu tadi, menerima. Selain itu melepaskan belief dan juga persepsi terkait kekurangan atau scarcity. Jadi ini termasuk melepaskan mungkin yang biasa disebut itu adalah the energy of lack gitu ya, kayak ngerasa kurang aja gitu. Nah itu perlu dilepasin juga. Cara berikutnya adalah berselaras dengan the energy of abundance itu sendiri gitu, dengan melihat segala sesuatunya itu selalu tersedia gitu, semuanya tuh serba berlimpah instead of terbatas. Selanjutnya membuka diri untuk menerima keberlimpahan dalam bentuk apapun. Misalnya gini, ini aku juga sempat ngobrol waktu itu sama salah satu teman di LTA. Misalnya kita pengen pergi ke suatu tempat gitu ya, dan perlu uang nih untuk ke sana, untuk ya transportasi dan segala macamnya gitu ya. Sehingga akhirnya kita berharapnya tuh untuk bisa dapat uang gitu dalam jumlah tertentu, misalnya dalam doa, dalam manifestasi atau apapun itu, kita fokusnya ke uang. Padahal kalau kita bisa membuka diri untuk menerima apapun, bisa jadi kita tuh dapat solusi untuk pergi ke tempat itu, eh, bentuknya tuh justru bukan uang gitu. Misalnya tiba-tiba dapat tiket gratis gitu, atau diajak seseorang untuk barengan ke sana dan lain sebagainya. Sementara kalau kita cuman ngarepinnya uang aja dan itu menutup pintu keberlimpahan yang lain yang non uang itu, ya bisa jadi malah akhirnya kita nggak memungkinkan untuk kita pergi sama sekali gitu. Kebayang ya teman-teman. Jadi itu pentingnya membuka diri untuk segala macam bentuk keberlimpahan, karena kita nggak pernah tahu yang kita akan terima itu bentuknya seperti apa gitu. Selanjutnya adalah berselaras dengan energi bersyukur. Dengan kita berfokus pada hal-hal yang memang kita bisa syukuri saat ini akan bisa menarik banyak hal lainnya yang bisa kita syukuri juga. Nah udah, itu yang money and abundance ya teman-teman. Berikutnya masuk ke relationships. Ini kali ini nggak hanya tentang personal relationship, tapi juga lebih luas, jadi secara kolektif. Pertama tentang relationships adalah memulihkan luka terkait relasi. Jadi misalnya trust issues gitu ya, mungkin ada issues tentang
atau terkait self worth dan lain-lainnya. Intinya luka yang pernah terjadi atau dirasakan akibat relationships kita di masa lalu. Selain itu ada peluang untuk union atau reunion dan juga kolaborasi. Union dan reunion ini aku lupa lagi bulan lalu kayaknya ocehan aku apa bulan ini ada deh somewhere ocehan aku tentang ini juga teman-teman. Cuman yang tiga-tiga ini ketambahan terkait kolaborasi gitu ya. Nah, union ini bisa sangat luas. Bukan hanya yang bentuknya tuh jodoh atau pasangan gitu ya teman-teman, tapi juga termasuk bertemu dan terkoneksi dengan orang-orang baru gitu ya, possibly orang-orang baru yang lebih selaras dengan diri kita saat ini. Misalnya bisa jadi kita dapat ketemu sama yang istilahnya teman seperjalanan gitu ya, teman berproses bareng misalnya, atau bertemu dengan guru atau mentor yang sesuai dengan kebutuhan dan diri kita saat ini gitu. Atau bisa juga misalnya ketemu partner bisnis atau partner kerja yang selaras gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau reunion ini bisa jadi terkoneksi lagi dengan orang-orang yang pernah hilang dari kehidupan kita. Jadi misalnya dulu kita pernah kenal, for some reason pisah jalan gitu ya, apapun itu alasannya, dan tiba pada bermunculan lagi nih. Nah ini entah satu atau lebih orang, lebih banyak orang ya teman-teman ya. Jadi ya mereka bisa aja datang kembali kalau memang ada keselarasan antara kita dan orang tersebut gitu ya. Kan kita setelah berpisah tetap berproses nih masing-masing dengan jalannya. Ya tiba-tiba bisa aja kita ketemu lagi gitu. Tapi bisa jadi karena keselarasan makanya kita ketemu lagi dan memang akhirnya bisa kembali berjalan bersama, atau reunion ini bertemu lagi, terkoneksi lagi adalah sebagai penutupan siklus atau ya pembayaran karma lah gitu teman-teman. Kalau yang terkait kolaborasi bisa jadi ada dorongan untuk melakukan suatu hal bersama orang lain. Jadi mungkin biasanya melakukan ini dan itu sendiri gitu ya, atau dengan orang-orang tertentu aja. Nah di portal ini atau di saat ini dan beberapa saat ke depan ini akan ada dorongannya untuk mulai atau memperbanyak kolaborasi. Nah, bicara relationship secara kolektif ini artinya bisa juga terkait atau tentang komunitas ya teman-teman. Jadi ini adalah saatnya atau saat yang baik untuk mulai membangun komunitas atau memperluas komunitas yang udah ada sekarang. Memperluas ini bisa lewat kolaborasi itu juga tadi teman-teman. Jadi komunitasnya yang berkolaborasi mungkin secara lebih continue gitu ya, nggak hanya 1-2 kali kegiatan aja, tapi memang terus berjalan beriringan gitu, atau bahkan memperluas ini merging sifatnya. Selain itu ini masih tentang komunitas, bisa juga berkaitan dengan doing more activities atau offering more di dalam komunitas yang udah ada sekarang gitu. Jadi misalnya membuat suatu aktivitas baru gitu ya, atau program baru dan lain-lainnya. Nah kalau masalah atau tentang relationships ini kan energi besarnya adalah aligning dengan yang selaras dengan kita. Artinya yang gak selaras itu ya besar kemungkinan gak akan ada lagi juga di kehidupan kita teman-teman. Bisa jadi kita yang perlu melepaskan orang-orang tertentu, atau malah kita yang dilepaskan oleh orang-orang tertentu gitu ya.
Buat aku ini bukan suatu hal yang perlu disesali atau bahkan diratapi, karena ini justru hal yang baik gitu, dan memang perlu terjadi. Kita perlu melepaskan atau terlepas dari yang nggak selaras supaya kita bisa menerima orang-orang yang memang selaras itu tadi, teman-teman. Entah dalam bentuk apapun gitu ya, yang memang baik untuk perjalanan kita ke depannya. Itu relationship sudah, sekarang lanjut ke life purpose. Ini arahnya adalah again masih tentang aligning, penyelarasan gitu ya. Kita tuh diselaraskan atau waktunya untuk menyelaraskan diri kita dengan our life purpose. Jadi bukan hanya mencari tahu lagi aja purpose kita tuh apa ya teman-teman. Ini udah waktunya memang untuk menyelaraskan diri dan menjalankannya. Jadi di waktu-waktu ini atau dalam beberapa waktu ke depan kita tuh bisa kayak dapat insights gitu ya, atau clarity tentang arah hidup kita, dan juga our purpose itu tadi. Ini insights atau apapun itu bisa datang atau kita bisa nerimanya dalam berbagai bentuk, bisa lewat mimpi, synchronicities gitu ya, atau kayak ya tiba-tiba terinspirasi aja untuk ngapain gitu. Jadi bisa macam-macam. Ada juga energinya masih berkaitan dengan life purpose adalah bisa ada atau banyak peluang yang terbuka ke arah life purpose kita. Nah, berkaitan dengan life purpose, energinya ini juga bisa dirasainnya tuh ke arah self worth, confident, keberanian atau keraguan-raguan gitu ya, dan lain-lain. Karena memang kita nih diajak banget untuk melepaskan hal-hal yang selama ini menghalangi kita in doing our purpose itu, teman-teman. Ya ini again seperti yang waktu itu aku juga sempat mention, bisa terjadi melalui triggers gitu ya, munculnya memori, pikiran atau perasaan tertentu yang mengganggu gitu dan lain sebagainya. Karena memang di sini kita diajak untuk melepaskan semua itu gitu, keraguan, rasa nggak yakin gitu ya. Dan juga, nah ini yang cukup besar dan cukup sering aku temui adalah resistensi terhadap perubahan hidup gitu. Selain itu, kita juga bisa aja ngerasa kayak tiba-tiba tuh ada dorongan atau terdorong untuk melakukan dan memulai sesuatu yang baru yang di luar zona nyaman kita. Jadi dorongan ada, tapi takutnya juga ada, ragu-ragunya juga ada gitu ya. Bahkan kalau mau dipikirin juga kayak nggak masuk akal gitu. Jadi ini bisa jadi ruwet kalau kalau akhirnya nggak diurai gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh tadi, bukan tadi, kemarin ya yang di New Moon aku ngomong tentang jujur pada diri sendiri. Ya ini berarti juga jujur mengenali si dorongan itu, juga jujur untuk mengakui hal-hal yang memang menghalangi kita, supaya akhirnya kita bisa, kalau istilahnya Mas Adi Prayuda adalah mungkin gak langsung keluar dari our comfort zone, tapi memperluas zona nyaman itu. Cara-cara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk berselaras dengan energi yang menuju ke life purpose itu ya teman-teman. Jadi pertama kita bisa perhatiin nih signs atau pesan-pesan yang ada gitu ya, again melalui mimpi, synchronicities itu tadi, atau angel numbers. Siapa yang sering lihat angka-angka cantik, nah itu juga bisa jadi konfirmasi gitu ya, untuk langkah kita ke depannya tuh perlu ngapain sih sebenarnya. Yang kedua, perlu bisa yakin dan percaya bahwa jalannya nih terbuka kok sebenarnya, walaupun kita tuh belum tahu persis misalnya arah besarnya tuh akan kemana dan akan seperti apa. Perlu bisa yakin dan percaya walaupun kita nggak bisa lihat the full picture gitu ibaratnya teman-teman. Yang ketiga,
perlu bisa mengidentifikasi dan mengurai hal-hal yang selama ini menghambat dan membuat kita nggak bergerak, atau ya bergerak tapi minim gitu. Misalnya ketakutan atau limiting beliefs itu ya. Apa sih sebenarnya limiting beliefs apa sih yang ada di diri ini saat ini terkait life purpose gitu? Takut salah kah? Takut gagal kah? Takut dijudge orang kah? Nah itu tuh banyak tuh. Lagi banyak yang bermunculan ke aku lagi tentang takut akan penilaian orang gitu. Atau mungkin bisa juga bertanya, apa sih sebenarnya yang paling kita ragukan dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Cara yang keempat, bisa mulai melakukan hal-hal yang selaras dengan tujuan hidup kita. Nggak perlu juga langsung ngelakuin hal-hal yang besar gitu ya teman-teman, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Yang penting mulai aja dulu gitu, sekecil apapun itu, karena biasanya pengalaman aku juga ya, hal-hal kecil bahkan baru intensi aja untuk ya udah deh gue jalanin, itu kayak tiba-tiba banyak hal atau kesempatan yang kayak terbuka aja gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada panggilan gitu ya, merasa terpanggil untuk membuat sesuatu, apapun itu, misalnya ya program, kegiatan, project gitu ya, ya ini rasanya adalah waktu yang tepat memang untuk memulai. Itu nah, oh ya sedikit lagi tentang yang tadi ya, jujur pada diri sendiri itu juga termasuk jujur untuk mengenali dan mengakui keinginan yang dari dalam diri untuk melakukan si life purpose itu ya, terkait life purpose gitu. Termasuk juga misalnya melakukan perubahan dalam aspek pekerjaan gitu ya, misalnya ya switching careers gitu biasanya. Ya mungkin perlu meninggalkan dunia pekerjaan yang sekarang dan mulai berfokus di life purpose-nya. Itu tentang life purpose ya teman-teman. Sekarang masuk ke karma dan juga closing cycles. Karma ini catatanku nggak terlalu banyak, walaupun ini suatu suatu topik yang lagi banyak ditanyain ke aku dari beberapa teman-teman gitu. Di portal ini kita tuh memang diajak dan memang iya terbuka gitu ya kesempatannya memang untuk melepaskan atau menyelesaikan hutang karma, menutup siklus dan juga memutus pola yang memang udah nggak baik lagi untuk kita. Ini bisa termasuk riset ya teman-teman. Aku kayaknya pernah ngoceh tentang riset, tapi aku lupa di mana. Dan emang riset ini, jadi ini adalah waktunya untuk kita tuh membebaskan diri dari pola-pola tertentu gitu, dari certain patterns, dari certain pelajaran hidup yang berulang-ulang terus gitu ya. Dan juga nah ini termasuk menyelesaikan kontrak jiwa kita, our soul contract. This can be tricky kalau kita mungkin nggak tahu soal kontrak kita apa. Tapi kayak waktu itu aku sampein kayaknya ke beberapa teman sih, mungkin nggak secara luas gini. Kita kadang nggak perlu tahu juga exactly apa, kita bisa mengamati polanya apa yang terjadi di kita. Nah itu kita bisa ambil tuh benang merahnya apa untuk akhirnya bisa menyelesaikan si kontrak jiwa ini teman-teman. Again yang berikutnya adalah ini memang waktunya untuk membayar hutang karma ya teman-teman. Yang bisa dilakukan antara lain salah satunya, this is not the only one, adalah dengan memaafkan diri kita sendiri dan juga orang lain, dan juga meminta maaf ke orang lain. Ini juga waktu yang baik untuk menyelesaikan hutang karma, nggak hanya di kehidupan ini aja teman-teman, tapi juga past life, dan tentunya termasuk luka atau trauma lintas generasi.
memutus pola. Cukup banyak pertanyaan yang aku terima, mungkin yang paling simpelnya adalah ya dengan melakukan hal-hal yang berbeda gitu, yang bisa jadi kebalikannya. Saat ini atau portal ini membuka waktu yang baik juga memang untuk bisa kita mengamati, memahami pelajaran di balik apapun itu yang terjadi. Mengetahui apa yang perlu kita selesaikan. Balik lagi, mungkin kita nggak bisa cari tahu yang exactly persisnya apa, tapi kita bisa dapat hints tuh, biasanya dapat cluesnya gitu dari ya itu kayak tadi, kurang lebih sama, ada certain memories yang bermunculan gitu ya, pikiran atau emosi juga. Nah itu semua tuh bermunculan memang untuk ngebantu kita, itu toolsnya untuk kita tuh menyadari suatu pola atau karma tertentu gitu. Atau bisa juga kayak tiba-tiba nyadar aja atau ngeh gitu tentang suatu hal dari pola tersebut. Jadi nggak hanya menyadari suatu pola aja, tapi kayak aha momennya tuh kayak big aha momennya tuh tiba-tiba kayak dapet aja gitu teman-teman. Nah menariknya, di beberapa kejadian atau situasi atau kondisi bisa juga terlihat seakan-akan karma ini kayak tiba-tiba selesai aja gitu dengan sendirinya, kayak tiba-tiba tuh lenyap teman-teman. Padahal ya ini sebenarnya juga bukan tiba-tiba gitu, tapi ini karena atau adalah hasil dari tumpukan upaya kita sebelumnya, yang mana misalnya upaya nih dalam arti kayak penyelarasan gitu ya, pemurnian diri dan segala macam, yang akhirnya itu kan membuat kita jadi lebih selaras dengan energi atau vibrasi yang lebih tinggi ya. Nah itu dengan seperti itu kayak tiba-tiba selesai aja urusan ini, layer ini ya, nggak janji ya 100% selesai semuanya ya teman-teman, lapisannya sangat banyak, tapi at least oh yang ada di depan mata nih kayaknya udah selesai nih gitu. Itu bisa sangat terjadi, yaitu karena tumpukan dari apa yang pernah kita lakukan dulu. Nah speaking about karma, karma ini kan gini, karma sebenarnya kalau kita mau ngomongin karma nggak lengkap sebenarnya kalau hanya menyebutnya karma, tapi karma pala, ada sebab ada akibat gitu ya. Dan karma ini nggak hanya perbuatan, tapi juga intensi atau niat aja tuh udah jadi karma gitu kan. Intensi, pikiran, niat, ucapan, perbuatan, itu semua yang disebut karma gitu. Bisa baik, bisa buruk. Nah kalau pembayaran karma atau yang tadi sebelumnya disampaikan, itu mungkin terlihatnya kayak kita ya menerima akibat dari apa yang pernah kita lakuin dulu gitu kan ya. Ya bisa jadi sejauh past life. Itu mungkin biasanya dilihatnya sebagai karma buruk. Tapi kayak tadi aku bilang, karma bisa ada karma baik juga. Artinya di momen-momen ini, portal ini ataupun beberapa waktu ke depannya, kayak tadi aku bilang kerasanya sini the whole March gitu teman-teman. Ini bisa jadi waktunya kita menuai karma baik kita juga. Jadi apa yang pernah kita tanam dulu ini saatnya kita bisa menuainya gitu teman-teman. Datangnya si apa ya, karma baik ini bisa berbagai macam rupa banget ya teman-teman. Bisa jadi kayak oh ada peluang baru, ada peluang besar gitu misalnya, atau kayak mendapat bantuan dari orang lain yang kita nggak sangka-sangka gitu, atau apa ya, dapat rezeki yang nggak terduga gitu, apa deh teman-teman. Contohnya sih banyak banget, tapi itu bisa sangat terjadi. Nah itu ya tentang karma dan cycles. Yang terakhir, energi yang terakhir adalah terkait manifestasi. Ini nggak banyak sih. Ini juga memang waktu yang baik untuk membuat intensi ya teman-teman, terkait hal-hal yang memang kita ingin manifestasikan. Tapi perlu diingat lagi bahwa untuk intensi kita itu mewujud menjadi kenyataan, bisa jadi perlu ada proses persiapan atau alignment atau penyelarasan itu. Ini kan udah berkali-kali aku sampaikan ya teman-teman. Ya
mungkin terus timbul pertanyaan tuh prosesnya seperti apa? Ya itu tadi ocehanku dari awal gitu. Apa ya misalnya ya perlu melepaskan ini dan itu, mengubah mindset, self reprogramming mungkin dan lain sebagainya. Jadi misalnya mau manifest uang nih atau kesuksesan. Nah, mungkin aja dalam prosesnya mempersiapkan diri untuk mewujudkan manifestasi kita itu kita perlu apa tadi? Ngeberesin money wounds misalnya. Bisa jadi juga memperbaiki self worth. Mungkin ada wounds itu yang membuat kita jadi ngerasa nggak layak untuk menerima uang atau menjadi sukses misalnya gitu. Ya, atau balik lagi mungkin aja kita perlu menyelesaikan karma tertentu. Jadi itu ya semua teman-teman, energinya udah. Again secara durasi aku sih ngerasanya memang possibly selama Maret ini sih teman-teman. Jadi ya tenang aja. Cukup banyak waktu untuk mengurai ini dan itu. Oh ya, by the way, sebelum aku mulai nyatet macam-macam ini tadi, segala macam rupa panjang tadi, yang kedengeran berkali-kali itu adalah expect the unexpected. Ini tentunya bisa sangat luas banget ya teman-teman, kayak bisa ya itu tadi bisa tiba-tiba kayak dapat kesempatan yang kita nggak pernah sangka, pertemuan dengan orang-orang tertentu misalnya gitu ya dan lain-lain. Nah tapi yang menariknya yang terus tiba-tiba muncul adalah jadi kayak kita tuh di saat kita perlu mengurai ini dan itu, di balik itu tuh sebenarnya ada rasa optimis dan excitement yang di saat yang bersamaan gitu. Jadi misalnya ya biasanya mungkin teman-teman juga ngalamin di saat kita perlu menyelesaikan satu dan lain hal, inner work lah ibaratnya gitu ya, kadang kan kayak berat ya, kayak draining gitu, kayak males aja sebenarnya tahu perlu dikerjain tapi males gitu. Nah tapi ini malah bisa jadi beda gitu, jadi kayak bisa lebih semangat, ya optimis itu tadi, excited gitu ya. Nah ya itu jadi itu bisa jadi sesuatu hal yang kita nggak expect juga gitu ya, very very unexpected untuk bisa ngerasain itu saat ini setelah sekian lama. Kalau inner work itu terasa draining, lelah dan segala macam. Oh ya, satu lagi, ini catatan agak nyempil. Yang unexpected ini bisa jadi ya teman-teman adalah sesuatu yang selama ini dipendam atau ditutup rapet-rapet gitu ya, atau sesuatu yang disembunyiin dari kita gitu, yang tiba-tiba kayak terungkap gitu, kayak kita tiba-tiba tahu gitu tentang hal ini. Ya ini juga bisa jadi sangat luas ya teman-teman. Bisa jadi misalnya terkait ini yang sempat dipertanyakan oleh beberapa teman-teman sih setelah sesi yang tutu portal kemarin, tentang kaitannya dengan leluhur, gimana caranya cari tahu sesuatu tentang leluhur. Ya bisa jadi kayak tiba-tiba kita bisa mengetahui tuh sesuatu yang selama ini ditutup rapet-rapet gitu ya, karena dilihat itu sebagai sesuatu yang nggak baik gitu, aib mungkin atau rahasia tertentu gitu, yang tiba-tiba kita bisa tahu aja. Atau bisa juga terbukanya, ini kayaknya sangat spesifik kalaupun teman-teman ada yang relate, terbukanya niat seseorang yang nggak baik ke kita. Jadi kita pikir nih orang baik-baik aja gitu ya, baik ke kita, kita juga ngerasa oh relasinya oke nih, itu ternyata ada hidden agendanya saudara-saudara. Ya ini sih bukan untuk menakut-nakuti, ini kan aku cuman nyampein aja. Kalau saranku sih ya better kita flowing aja ya teman-teman, nggak menggenggam apapun, toh itu memang sejatinya kita nggak baik gitu untuk menggenggam apapun itu.
Tapi intinya apapun itu yang kita jalani ya kita nggak genggam, kita jalanin aja, kita flowing. Jadi supaya kalau ada sesuatu yang nggak terduga dan itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan gitu ya dalam tanda kutip, kita tuh bisa nerimanya dan ngejalaninnya dengan lebih baik, hopefully. Nah udah, catatanku itu aja. Tanggal 3 Maret ada sesinya, aku nggak tahu soalnya nih aku ngepostnya kapan, jadi aku nyebut aja tanggal 3 Maret hari Senin, sesi Tri Portal. Kalau teman-teman mau join monggo chat aku. Nanti kalau ada update atau tambahan dari ocehanku ini akan aku sampaikan ke teman-teman yang daftar ya. Sesinya aku lupa lagi jam 9 apa jam 10 ya, antara dua itu ya teman-teman. 30 menit insya Allah. Kalau laporannya ya pastinya aku share ke teman-teman yang daftar aja. Begitu teman-teman, terima kasih.